Selamat datang di ibadah online Gereja Mu'an. Hamba Tuhan dan segenap majelis menyambut Anda sekalian yang bergabung hari ini. Sebelumnya, kita akan melihat beberapa pengumuman berikut. Gereja Mu'an mengadakan persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut. Dan bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera di dalam layar ini. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening berikut. Ibadah segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom kepada jemaat yang terkasih. Bersyukur kita semua dapat beribadah kembali secara online. Dan kami berharap Anda semuanya tetap di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dan terus kita berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kita rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kasih dan kesetiaan-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah bersama-sama secara online. Kami rindu Tuhan, ibadah ini boleh membangun hidup kami Tuhan, membangun diri kami. Kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan kami boleh diubahkan. Tuhan tolonglah kami agar kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya fokus kepada Tuhan saja. Jauhkanlah kami dari segala distraksi yang mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat semuanya, satu suara, satu hati, kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah kita yang paling hebat. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra
kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih, kebaikan, dan kesetiaan-Mu tak terbatas di dalam hidup kami. Semua yang kami miliki, semua yang kami punya Tuhan, itu semua adalah milik-Mu. Tak ada yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan untuk membalas semua kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, selain memberikan hidup kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami rindu hidup kami ini bisa menjadi persembahan yang hidup, yang harum, yang berkenan kepadamu Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ini. Biarlah berkenan hanya kepada Engkau Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya Pastor Andrea. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada saat ini bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami sekali lagi boleh
bersama-sama akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami sangat terbatas. Karena itu kami mau mengundang Allah Roh Kudus pada saat ini untuk boleh menerangi hati dan pikiran kami. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan benar, dengan jelas. Berikan juga kepada kami iman untuk boleh mempercayai firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, berikan kepada kami kuasa dan kerinduan yang besar untuk boleh menghidupi firman-Mu, menjadikan firman-Mu bagian dari kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, berbicara pada setiap kami masing-masing pribadi pada saat ini sesuai dengan konteks dan pergumulan kami masing-masing. Juga bantu hamba-Mu yang terbatas ini bisa menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa daripada Tuhan, dengan urapan daripada surga. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perikop yang ingin saya bahas, ajak kita renungkan pada kesempatan ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian 19 adalah kisah tentang Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi waktu itu Sodom dan Gomora begitu bejat, dan waktu itu Allah mengingat kepada Lot, keponakannya Abraham, dan Allah menyelamatkan Lot dan keluarganya. Saudara, saya tidak akan mengajak kita membaca keseluruhan pasal ini, saya hanya ingin mengajak kita membaca beberapa ayat. Saya ingin mengajak kita membaca Kejadian pasal 19 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seseorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Saudaraku, pada abad ke-19 di Belanda, ada seorang dokter yang sangat terkenal bernama Herman Boerhaave. Sudah karena jasanya yang cukup besar dalam dunia kedokteran, Boerhaave sering disebut sebagai Bapak Fisiologi. Sudah waktu meninggal, Boerhaave itu meninggalkan sebuah buku misterius. Buku itu disegel, dan halaman depannya itu tertulis judul buku itu. Judulnya adalah Satu-satunya Rahasia Tetap Sehat. Sudah orang mempercayai bahwa itu adalah hasil karyanya yang paling agung, berisi bagaimana seseorang bisa tetap menjaga kesehatannya. Dan buku itu dilelang, saudara. Saudara, lelang itu konon kabarnya menghasilkan uang sebesar 20.000 US dollar. Jadi buku itu laku seharga kurang lebih 300 juta. Untuk sebuah buku, saudara. Luar biasa. Saudara, waktu pemenang lelang itu membuka segel buku itu, sang pembeli itu kaget, saudara. Dia menemukan bahwa hampir semua bagian dari buku itu berisi halaman kosong, saudara. Pembeli itu hanya bisa menemukan tulisan pada halaman akhir saja, dan tulisan itu pun hanya pendek, saudara. Saudara mau tahu apa tulisan itu? Saudara, tulisannya seperti ini. Jaga diri tetap tenang, jaga kaki tetap hangat, dan kamu akan membuat dokter terbaik sekalipun menjadi miskin. Jadi saudara, apa rahasia seseorang bisa tetap menjaga kesehatannya? Menurut Boerhaave, saudara, 1. Jangan stres. 2. Jaga kaki tetap hangat. Jangan stres, jaga kaki tetap hangat. Saudara, cerita ini menarik, saudara. Karena kita bisa melihat banyak orang tuh rela menginvestasikan banyak uang demi kesehatannya. Dalam kasus tadi bahkan orang rela membeli buku seharga 300 juta demi bisa tahu bagaimana menjaga kesehatannya. Namun saudara, kalau kita bandingkan, ironis sekali saudara. Hari ini banyak orang yang begitu gigih menjaga kesehatannya, tapi lupa menjaga kesehatan rohaninya.
Banyak orang Kristen yang hari ini tidak mau menginvestasikan banyak hal demi menjaga kesehatan rohaninya, saudara. Karena itu tidak aneh, kita bisa menemukan banyak orang Kristen yang kehidupan rohaninya sebetulnya sedang parah, saudara. Sedang diambang kematian. Sudah puluhan tahun bergereja, tapi tidak mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Begitu aktif di gereja, tapi hidupnya terikat, terkungkung, berkubang dalam dosa. Saudaraku, hari ini kita bisa dengan mudah menemukan ada banyak orang gereja yang sebetulnya sedang sekarat. Kita bisa menemukan banyak orang gereja yang sebetulnya imam mereka sedang sekarat karena mereka lupa untuk menjaga kesehatan rohani mereka. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita. Bagaimana kita menjaga kesehatan rohani kita? Kalau tadi di awal saya menyebutkan Burhaf memberi 2 kebiasaan bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Masih ingat saudara apa? 1, jangan stres. 2, jaga kaki tetap hangat. Pada perikop ini juga saya menemukan ada 2 kebiasaan bagaimana kita menjaga kerohanian kita supaya tetap sehat, saudara. Yang pertama, jangan biasakan menunda. Dan yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Apa maksudnya, saudara? Mari kita akan membahasnya bersama-sama lebih jauh. Yang pertama, saudara, jangan biasakan menunda. Menunda artinya itu menolak untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan sekarang. Menunda artinya kita menolak untuk melakukan apa yang kita tahu harusnya kita lakukan sekarang. Mari kembali kepada ayat yang kita baca barusan, saudara. Saudara, waktu itu Allah sedang berencana untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena Sodom dan Gomora itu begitu bejat, saudara. Kota itu begitu maksiat. Percabulan di mana-mana. Homoseksualitas di mana-mana. Perzinahan, pelacuran di mana-mana. Karena itu Allah mau menghancurkan kota itu. Namun sebelum Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Allah teringat kepada keponakannya Abraham bernama Lot. Nah saudara, karena itu Allah mengirim 2 orang malaikat untuk menyelamatkan Lot bersama dengan keluarganya. Dan kalau kita baca saudara, waktu malaikat itu mengingatkan Lot, ayo Lot segera pergi karena Tuhan akan segera menghancurkan Sodom dan Gomora. Namun waktu Lot mendengar kabar itu, apa respon Lot, saudara? Saudara, menarik sekali kalau kita membaca ayat yang ke-16. Dikatakan bahwa pada waktu Lot mendengar kabar itu, dikatakan Lot itu berlambat-lambat, saudara. Lot itu berlambat-lambat. Kata asli berlambat-lambat pada bagian ini adalah ragu. Jadi waktu Lot dibilang, ayo pergi Lot. Lot tuh ragu-ragu. Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Akhirnya dia mengulur-ngulur waktu karena dia bingung. Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Kenapa Lot mengulur-ngulur waktu? Kemungkinan besar para penafsir mengatakan Lot itu punya harta yang sangat banyak di Sodom dan Gomora. Dan kemungkinan juga pada waktu itu Lot itu menjadi salah seorang yang terpandang, punya kuasa di Sodom dan Gomora. Sehingga hal tersebut membuat Lot itu ragu. Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Sehingga dia mengulur-ngulur waktu. Saudaraku, Lot tidak sadar bahaya yang sedang akan dia hadapi, saudara. Dia berlambat-lambat. Dia mengulur-ngulur waktu. Padahal kalau dia terlambat, habislah dia, saudara. Saudara, tapi Tuhan itu maha baik, saudara. Malaikat itu tidak membiarkan Lot untuk berlambat-lambat dan terlambat. Maka dikatakan pada bagian berikutnya, malaikat itu segera menarik tangan Lot, menyeret tangan Lot dan keluarganya untuk segera lari keluar dari Sodom dan Gomora. Saudaraku, jangan biasakan menunda, saudara. Menunda itu mematikan. Khususnya dalam hal rohani, saudara, jangan suka menunda. Jangan suka menolak sesuatu yang kita tahu harus kita lakukan sekarang. Saudara, kalau kita membaca Lukas pasal yang ke-9, saudara, kita bisa menemukan satu kali Yesus itu berkata kepada seseorang. Dia berkata pada orang itu, ikutlah aku. Tapi ketika Yesus berkata demikian, apakah respon orang itu, saudara? Menarik sekali, orang itu berkata, izinkanlah aku terlebih dahulu mengubur ayahku. Sederhananya orang itu bilang, oke, aku akan ikut engkau, tapi nanti ya Tuhan. Waktu Yesus mendengar jawaban itu, apa yang Yesus katakan? Yesus menjawab dengan sebuah kalimat yang sangat tegas. Dia berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati.
Saudara, tentu jawaban Yesus tidak sedang mengajarkan orang itu untuk tidak menghormati ayahnya, saudara. Saudara, Yesus tahu hati orang ini, saudara. Dia tahu orang ini sedang mencari-cari alasan untuk menunda-nunda karena dia punya banyak hal mungkin yang membuat dia tidak ingin mengikuti Yesus, saudara. Dan jawaban Yesus itu sebenarnya sedang menunjukkan sebuah kebenaran bahwa kalau kamu mau menjadi pengikutku yang sejati, kamu harus siap kapanpun meninggalkan apapun dan mengikut aku. Jangan menunda, jangan cari alasan, jangan berlambat-lambat. Saudaraku, hari ini banyak orang Kristen tidak sehat kerohaniannya, sekarat imannya, karena punya kebiasaan menunda-nunda. Saudara, menunda itu berbahaya, saudara. Karena seringkali menunda pada akhirnya berarti tidak melakukan sesuatu. Dan itu juga berarti biasanya akan terlambat. Saudara, punya cerita suatu kali para iblis sedang mengadakan sebuah sidang tahunan, saudara. Bukan cuma gereja. Rupanya iblis-iblis juga suka mengadakan sidang tahunan. Dan tema sidang tahunan tahun itu luar biasa. Temanya adalah bagaimana strategi menghancurkan orang gereja secara efektif dan efisien. Bagaimana strategi menghancurkan orang gereja secara efektif dan efisien. Dan waktu itu Lucifer sebagai pemimpin rapat membuka ruang diskusi. Apakah ada ide strategi yang paling jitu untuk boleh menghancurkan orang-orang gereja? Saudara, waktu itu ada seorang iblis yang sudah sepuh, sudah senior, mengacungkan tangan dan berkata, Pak Lucifer, saya punya ide. Saya pikir untuk menjatuhkan orang gereja, kita perlu meningkatkan tekanan, penganiayaan, supaya orang tersentuh pada akhirnya ketakutan meninggalkan iman mereka. Mendengar ide itu, Lucifer tertawa dan berkata, Pak Tua, itu udah kuno, ketinggalan zaman. Pak Tua nggak bisa belajar dari pengalaman ya. Kita lihat dari sejarah bahwa orang Kristen itu semakin ditekan justru semakin berkembang. Semakin ditekan justru mereka semakin bertumbuh. Itu ide yang tidak baik. Sudah iblis tua itu duduk dengan malu, saudara. Dan kemudian Lucifer membuka ruang, apakah ada ide yang lain? Dan waktu itu ada seorang iblis lain yang kemudian juga mengacungkan tangan, Pak, saya punya ide. Pak Lucifer, saya punya ide. Saya pikir bagaimana kita menjatuhkan orang gereja, seharusnya kita meningkatkan hiburan, meningkatkan godaan-godaan, supaya orang Kristen itu pada akhirnya lebih memilih hiburan daripada memilih ke gereja. Mari kita buat drama Korea, film-film drama Korea yang semakin banyak, supaya orang-orang Kristen semakin tersita waktunya untuk nonton drama Korea daripada ke gereja. Mari kita buat hiburan-hiburan yang menarik, supaya orang Kristen pada akhirnya tidak ke gereja tapi milih ikut hiburan tersebut. Waktu mendengar ide tersebut, saudara, Lucifer tersenyum dan berkata, ide yang cukup baik. Ide yang cukup baik. Dan kemudian, saudara, sebelum rapat ditutup, saudara, Lucifer itu melontarkan pertanyaan. Sebelum kita menutup rapat ini, apakah ada ide yang lebih baik daripada ide Bapak Iblis ini? Dan waktu itulah ada seorang iblis yang masih muda mengacungkan tangan dan dia berkata, saya mencoba memberi ide Pak Lucifer. Ya, apa ide kamu anak muda? Dan kemudian iblis muda itu berkata, saya punya ide bagaimana untuk menghancurkan orang gereja dengan cara menebar kebiasaan menunda. Apa maksud kamu? Lalu iblis muda itu menjelaskan, saya pikir kita harus menanamkan kepada orang-orang gereja bagaimana berkata nanti. Waktu mereka diajak bertobat, diajak dibaptis, mari kita bisikan telinga kita untuk mengatakan nanti dulu. Waktu mereka, waktu orang Kristen diajak untuk bertobat, diajak untuk pelayanan, mari kita biasakan, tanamkan pada diri mereka untuk berkata nanti dulu, nanti aja. Karena saya kenal natur manusia, nanti seringkali berujung pada tidak dilakukan. Dan tidak dilakukan nanti berujung pada terlambat. Dan akhirnya mereka hancur, akhirnya mereka meninggalkan iman mereka. Setelah mendengar ide tersebut, Lucifer berdiri dan terkagum-kagum dengan ide cemerlang iblis muda ini. Dan kemudian sidang hari itu memutuskan bahwa cara paling efektif untuk menghancurkan orang gereja adalah dengan menanamkan virus
menunda. Virus nanti. Saudaraku, berlambat-lambat, menunda-nunda, ragu-ragu adalah hal yang sangat mematikan dan berbahaya. Tapi seringkali kita menganggap kebiasaan ini sebagai kebiasaan yang sepele. Bukankah seringkali kita bisa dengan mudah menemukan orang-orang yang hancur hidupnya karena biasa berlambat-lambat, biasa menunda. Kita menolak melakukan sesuatu yang kita tahu harusnya kita lakukan sekarang. Waktu kita tahu bahwa kita harus bertobat, meninggalkan dosa kita, meninggalkan kebiasaan kita, lahir baru, menerima Yesus. Kita tergiur untuk berkata, nanti deh, saya masih muda, nanti aja. Waktu kita tergerak, digerakkan untuk pelayanan, untuk memberi persembahan, bukankah kita seringkali tergoda untuk berkata, nanti deh, nanti ada waktunya, sekarang saya masih sibuk, sekarang saya masih banyak kebutuhan, nanti. Bahkan waktu kita tahu bahwa kita harus saat teduh, kita tahu kita harus baca Alkitab, kita tahu kita harus berdoa, kita berkata nanti deh, pulang kerja, nanti deh sebelum tidur. Dan sudah tahu ceritanya bukan? Seringkali nanti berujung pada tidak dilakukan. Nanti pada akhirnya tidak dikerjakan, terlambat, dan akhirnya kita tidak melakukannya. Saudaraku, kalau kita mau kerohanian kita tetap sehat, kalau kita mau menjaga kerohanian kita, yang pertama, kebiasaan pertama yang harus selalu kita ingat, jangan biasakan menunda. Lakukan sekarang, jangan bilang nanti, karena nanti seringkali tidak dilakukan, nanti seringkali akan menjadi terlambat. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi jangan membiasakan menunda, yang kedua jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Sudah menoleh ke belakang itu artinya kembali ke tempat yang kita tahu harusnya kita tinggalkan. Menoleh ke belakang artinya kembali ke tempat yang kita tahu harusnya kita tinggalkan. Sudah pada bagian ini Alkitab juga mencatat bahwa pada waktu mereka sedang berlari, dikatakan istri Lot itu menoleh ke belakang. Istri Lot itu menoleh ke belakang. Padahal dari awal malaikat udah bilang, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, saudara. Dan karena istri Lot menoleh ke belakang, akhirnya istri Lot mati menjadi tiang garam. So, waktu kecil di sekolah minggu, saya ingat ada lagu, istri Lot menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Kira-kira begitu ya, saya udah lupa gimana nyanyiinnya, saudara ya. Tapi intinya saya berpikir, gara-gara istri Lot tuh menoleh ke belakang, dan tiba-tiba dia langsung gosong jadi tiang garam, saudara. Saya pikir kejadiannya seperti itu. Apakah betul seperti itu, saudara? Rupanya tidak seperti itu. Saya kira tidak demikian, saudara. Karena kalau kita pelajari teks ini, waktu Lot dan keluarganya itu sedang lari, Sodom dan Gomora itu belum dihanguskan, saudara. Belum dihanguskan. Kenapa? Karena malaikat sudah bilang, sebelum engkau Lot dan keluargamu sampai di Zoar, maka Tuhan tidak akan melakukan apapun. Itu berarti waktu mereka lari menyelamatkan diri, Sodom dan Gomora itu belum terbakar, saudara. Nah, tapi saudara, saya membayangkan waktu mereka sedang berlari, malaikat udah bilang loh, jangan berhenti, jangan lihat ke belakang. Tapi waktu mereka sedang lari, istri Lot itu tiba-tiba berhenti, dia lihat ke belakang. Loh, kok nggak ada sesuatu yang terjadi ya? Benar gitu apa yang dikatakan malaikat bahwa Tuhan akan bakar Sodom dan Gomora? Dia lari lagi, dia berhenti, dia lihat ke belakang. Loh, kok nggak terjadi apa-apa ya? Dan kemudian dia mulai berpikir untuk kembali. Dia mulai berpikir untuk kembali. Kenapa dia menoleh ke belakang dan kembali, saudara? Lukas 17 ayat 31-32 memberi penjelasan yang sangat jelas kenapa alasan istri Lot kembali. Saya bacakan, saudara. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Sudah pada bagian ini kita memberikan penjelasan kenapa istri Lot itu menoleh ke belakang dan kembali. Karena hartanya. Saya membayangkan ketika istri Lot menoleh ke belakang, berbalik, dia ingat, waduh, berlian saya gimana?
Waktu dia lari lagi, dia lihat ke belakang, kok nggak terjadi apa-apa, mungkin masih ada waktu. Akhirnya dia kembali untuk mengambil hartanya, dan waktu dia kembali apa yang terjadi? Terlambat sudah. Sodom dan Gomora dibakar, dan dia terbakar, dia menjadi tiang garam. Saudara, istri Lot hancur, istri Lot binasa, karena dia menoleh ke belakang. Saudaraku, bukankah banyak orang Kristen hari ini juga hancur, jatuh, karena kembali ke tempat yang dia tahu harusnya dia tidak kembali ke sana. Dari bagian yang sama, dari bagian Lukas yang sama yang tadi saya baca di awal, saudara, Tuhan Yesus juga pernah berkata, saudara. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, pada bagian ini Tuhan Yesus itu sedang mengingatkan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus ikut aku dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati di harta, setengah hati di Yesus. Jangan setengah hati di iman, setengah hati di dosa. Yesus pada bagian ini berkata, barang siapa siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus mematikan manusia lama, meninggalkan semuanya, dan dengan sepenuh hati mengikut aku. Saudaraku, orang Eskimo itu punya cara yang menarik bagaimana mereka berburu serigala, saudara. Ya. Jadi orang-orang Eskimo itu biasanya akan menancapkan sebuah pisau yang sangat tajam, dan kemudian di pisau itu akan dilumuri darah. Karena mereka tahu serigala itu suka dengan bau amis darah. Jadi pisau yang tajam dilumuri darah. Pada waktu itu serigala itu akan mendekati pisau itu karena mencium bau amis dari pisau yang dilumuri darah itu. Dan kemudian serigala itu akan menjilat pisau itu. Dan karena pisau itu sangat tajam, waktu serigala itu menjilat pisau itu, apa yang terjadi? Lidahnya berdarah, saudara. Mengeluarkan darah, dan serigala itu akan mundur karena kesakitan. Tapi apa yang terjadi? Pisaunya terlumuri oleh darah dari lidah serigala itu sendiri. Dan darah itu membuat pisau itu semakin bau amis. Darah segar dari lidahnya itu akan membuat pisau itu semakin bau amis. Sehingga walaupun serigala itu kesakitan, dia sudah mundur, dia akan tertarik untuk maju lagi karena mencium bau amis itu. Dan kemudian untuk kesekian kalian dia akan menjilat kembali pisau itu, sehingga darah keluar lebih banyak dan dia mundur lagi kesakitan. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang sampai akhirnya serigala itu kehabisan darah dan mati. Begitulah cara orang Eskimo bagaimana menangkap, berburu serigala. Lucu bukan? Serigala itu mati justru karena kembali kepada pisau yang melukai dia karena darahnya sendiri. Saudara, bukankah seringkali seperti itu juga yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Bukankah kita itu seperti istri Lot, seperti serigala itu yang menoleh ke belakang? Sudah tahu bahaya, sudah tahu kita nggak boleh kembali ke tempat itu, tapi kita kembali lagi ke sana. Bukankah banyak orang Kristen hari ini hidupnya hancur, imannya rusak, karena kembali ke tempat yang harusnya ditinggalkan, ke keadaan yang harusnya ditinggalkan. Saudaraku, bukankah hari ini kita banyak mendengar orang berkata, nggak apa-apa kok, sekali lagi nggak apa-apa, mumpung ada kesempatan, sekali lagi nggak apa-apa. Kita tahu relasi itu harusnya ditinggalkan karena kita sudah menikah, tapi kita pikir nggak apalah, sekali lagi hubungi dia, sekali lagi chat dia. Toh chatnya mengirim ayat kok. Dan akhirnya apa? Perselingkuhan terjadi. Akhirnya keluarga hancur berantakan. Bukankah hari ini kita bisa melihat ada orang yang gak bisa lepas dari kebiasaan buruknya. Karena dia pikir, ya saya tahu kebiasaan ini menghancurkan saya. Saya tahu merokok, pornografi. Saya tahu minum-minuman beralkohol itu menghancurkan hidup saya. Tapi sekali lagi gak apa-apa deh. Sekali ini terakhir. Dan akhirnya ketika dia kembali, mengulangi lagi, dan akhirnya hancur berantakan.
Saya tahu judi itu menghancurkan hidup saya. Saya udah kalah berulang kali. Tapi sekali lagi masa kali ini gak menang. Masa saya kali ini gak menang. Akhirnya sekali itu justru menjadi berulang kali. Dan akhirnya kita betul-betul hancur berantakan. Saudaraku, seringkali kita tahu tempat itu gak boleh kita kunjungi lagi. Seringkali kita tahu situs itu gak boleh kita buka lagi. Seringkali kita tahu komunitas itu gak boleh saya kunjungi lagi. Seringkali kita tahu perasaan itu gak boleh ada lagi. Tapi kita kembali lagi ke sana. Kembali lagi ke sana. Karena kita pikir, gak apa-apa. Sekali lagi gak apa-apa. Sekali lagi gak apa-apa. Padahal gara-gara itu, kita betul-betul hancur berantakan. Saudaraku, kita butuh kuasa dari Tuhan. Kita butuh komitmen yang tinggi untuk meninggalkan apa yang di belakang dan berlari kepada apa yang di depan. Cara terbaik, saudara, untuk menjaga kesehatan rohani kita itu lari, saudara. Lari, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Tinggalkan itu semua, fokus pada yang depan, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekalian, kita perlu mempunyai kebiasaan untuk menjaga kesehatan rohani kita. Kalau tadi 2 kebiasaan yang baik untuk menjaga tubuh kita tetap sehat adalah jangan stres dan jaga kaki tetap hangat. 2 hal yang kita juga gak boleh lupakan. 2 kebiasaan yang kita gak boleh lupakan supaya kita punya kebiasaan, supaya kita punya kehidupan rohani yang tetap sehat. Yang pertama, jangan suka menunda. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Jangan menolak untuk melakukan apa yang kita tahu harus kita lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Dan yang kedua, jangan kembali ke tempat yang kita tahu seharusnya kita tinggalkan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh mengembangkan kebiasaan itu. Supaya kita semua memiliki kesehatan rohani yang baik. Sampai kita mengakhiri kehidupan kita dengan baik. Dan kita temui sebagai orang-orang yang beriman dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami, karena kami seringkali lupa menginvestasikan banyak hal untuk kesehatan rohani kami. Tapi terima kasih karena firman Tuhan mengingatkan kami pada hari ini, bahwa kami harus berhenti untuk punya kebiasaan menunda. Kami tahu betapa berbahayanya kami kalau kami kembali ke tempat yang harusnya kami sudah tinggalkan. Kalau hari ini ada di antara kami yang sedang bergumul, Tuhan, dengan kebiasaan menunda. Meninggalkan kebiasaan buruk kami. Menunda untuk berbuat sesuatu buat Tuhan. Tolong kami, ingatkan kami, Tuhan, bahwa menunda itu justru akan menghancurkan kami. Bahkan kalau ada di antara kami hari ini yang sedang terbelenggu di tempat, di keadaan, di relasi, di situasi yang seharusnya tidak kami ada di sana. Tolong kami, Tuhan, kami berani untuk berlari. Tidak menoleh ke belakang, tapi justru kami memperjuangkan bagaimana berlari mengejar Tuhan. Tolong kami, Tuhan, kami lemah, tapi kiranya kuasa Roh Kudus mampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Berkati kami semua meteraikan firman-Mu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 我们一起来念主祷文。Mari kita sama-sama doa-doa yang diajarkan Yesus pada kita. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时
直到永永远远. Kasih karunia dari Allah Bapa serta Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Pastor Andrea yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati kita dan mengubahkan hidup kita. Terima kasih juga kepada semua jemaat yang telah menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya ibadah ini boleh memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.